Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku fasal mukhtasarun kang den ringkes jiddan kelawan banget fima ing dalam perkara ya ta'allaqu kang hubungan apa ma biwujubil haji kelawan wajibe haji. La yajibu ora wajib apa al hajju haji fil umri ing dalam saumur illa marratan angin kelawan ambalan wahidatan kang siji illa ayyan dhirahu angin yen to nazar sapa man ing al hajj. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam fasal yang ringkas ini menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan kewajiban haji. Yang pertama beliau berkata la yajibu al-hajju fil umri illa marratan wahidatan illa ayyan dhirahu. Bahwa al-hajj, berangkat haji ke Baitullah, itu tidaklah wajib seumur hidup kecuali satu kali. Jadi seorang muslim tidaklah dikenai kewajiban haji melainkan seumur hidup sekali. Illa ayyan dhirahu, kecuali jika dia bernazar untuk berangkat atau melaksanakan ibadah haji untuk yang kesekian kali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wan nasu lan utawi menungso iku arba'atu aqsamin papat piro-piro bagian. Qismun utawi sak bagian iku yasihhu sah lahu kadwe qismun opo al hajju haji wa qismun lan utawi sak bagian iku yasihhu sah minhu saking qismun opo al mubasyaratu nandangi wa qismun lan utawi sak bagian iku yaqa'u tumibo opo al hajj lahu kadwe qismun an hajjatil islami saking haji Islam wa qismun utawi sak bagian iku yajibu wajib opo al-hajj alaihi ingatase qism. Kemudian terdapat 4 kategori manusia menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan kewajiban ibadah haji. Yang pertama adalah kategori orang yang sah berhaji. Yang kedua, qismun yasihu minhu al-mubasyarah, orang yang sah untuk melaksanakan ihram haji secara mandiri atau melakukannya sendiri. Kemudian yang ketiga, orang yang melaksanakan ibadah haji yang terhitung baginya sebagai haji Islam, yakni haji yang wajib seumur hidup sekali itu. Kemudian kategori yang keempat adalah orang yang dikenai kewajiban haji. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fa amal qismu mongko anapun utawi bagian al-awwalu kang kawitan wa huwa utawi al-qism al-awwal iku as-sihhatu sah al-mutlaqatu kang mutlaq. Bagian yang pertama yakni qismun yasihu lahu al-hajj adalah as-sihhah al-mutlaqah, yakni sah yang mutlak. Fasyartuha mongko utawi syarate as-sihhah al-mutlaqah iku al-islam Islam faqat mongko bloko. Jadi syarat keabsahan ibadah haji itu adalah Islam saja. Fala yasihhu mongko ora sah apa hajju kafirin hajine wong kafir, maka tidak sah hajinya orang kafir.
Karena persyaratan keabsahan secara mutlak ibadah haji adalah Islam. Lalu apakah ibadah haji seseorang mempersyaratkan adanya mukallaf? Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wala yushtaratu lan ora den syarataken apa at-taklifu status mukallaf. Jadi berkaitan dengan keabsahan ibadah haji secara mutlak, status mukallaf seorang muslim tidaklah menjadi syarat. Bal yasihu balik sah apa ihramul waliyyi ihrame wali anis sobiyyi saking bocah cilik alladzi la yumayyizu kang durung mumayyiz sapa as-sobi wa anil majnuni lan saking wong kang edan. Bahkan sah ihramnya seorang wali yang menghajikan anak kecil yang belum mumayyiz, dan juga sah ihramnya seseorang yang menghajikan seorang yang gila. Karena syarat keabsahan haji secara mutlak adalah al-Islam faqat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wa amma sihhatul mubasyarati lan anapun utawi sae nandangi fasyartuha mongko iku utawi syarate sihhatul mubasyarah iku al-islamu Islam wa tamyizu lan tamyiz. Fala tasihu mongko ora sah apa mubasyaratul majnuni oleh nandangine wong majnun wasobi lan bocah cilik alladzi la yumayyizu kang durung mumayyiz sapa asobi. Wa tasihu lan sah apa mubasyarah minal mumayyizi saking bocah cilik kang wis mumayyiz wal abdi lan budak. Adapun berkaitan dengan sahnya pelaksanaan ibadah haji, maka syarat sihhatul mubasyarah di sini ada dua. Yang pertama adalah Islam, yang kedua al-mumayyiz, harus sudah tamyiz. Maka berdasarkan keterangan ini, tidak sah seorang yang gila untuk melaksanakan ibadah haji atau berihram sendiri. Dan juga tidak sah pula seorang anak kecil yang belum mumayyiz untuk melaksanakan ihram sendiri. Namun demikian, jika melihat pendapat atau penjelasan yang di atasnya, yang sebelumnya tadi, bal yasihu ihramul wali anis sobi alladzi la yumayyizu. Berarti seorang anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah untuk melaksanakan ihram sendiri, tapi ketika seorang wali melaksanakan haji atas nama anak kecil tersebut yang belum mumayyiz, maka hajinya itu sah. Dan oleh karena persyaratan untuk melaksanakan ihram sendiri itu hanya Islam dan juga mumayyiz, maka ketika seorang budak melaksanakan ibadah haji, yakni berihram sendiri, maka hukumnya adalah sah. Karena tidak dipersyaratkan adanya al-hurriyah atau merdeka. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wa amma wuqu'uhu anapun utawi tumibani haji an hajatil islami saking haji Islam fasyartuhu mongko iku utawi piro-piro. Syarate wuqu'uhu an hajatil Islam iku arba'atun ono papat. Al-Islamu rupane Islam wal aqlu lan berakal wal hurriyatu lan merdeko wal bulughu lan baligh. Falau takallafa mongko lamun merdi-merdi sapa al-faqiru wong fakir al-hajja ing haji waqa'a mongko tumibo apa al-hajj an hajatil islami saking haji Islam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa suatu ibadah haji ketika dilaksanakan dikatakan menggugurkan kewajiban ibadah haji, yaitu hajatil Islam, jika memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama adalah Islam, yang kedua akal atau berakal, yang ketiga merdeka, dan yang keempat adalah baligh. Maka ketika seseorang yang fakir kemudian takalluf membebani dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, maka pelaksanaan ibadah haji orang fakir tersebut telah menggugurkan kewajiban hajinya. Karena ibadah hajinya itu wuku' sebagai haji Islam. Sedangkan jika misalnya sebelumnya seorang budak melaksanakan haji dan melaksanakan ihram sendiri, seperti penjelasan sebelumnya, wa tasihhu minal mumayyiz wal abdi, maka ibadah haji budak tersebut sah. Pelaksanaan ihramnya sendiri juga sah, namun dia tidak jatuh sebagai haji Islam. Maka ketika dia nanti merdeka, tetap dikenai kewajiban untuk melaksanakan haji. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala.
Wa amma wujubu hajjatil islami anapun utawi wajibe haji Islam falaha mongko iku kedue wujubu hajjatil Islam khamsatu syurutin utawi limo piro-piro syarat. Rupane al-islamu Islam wal bulughu lan baligh wal aqlu lan berakal wal hurriyatu lan merdeko wal istita'atu lan istita'ah atau mampu. Adapun kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji yang mana sebagaimana penjelasan sebelumnya hanya diwajibkan seumur hidup sekali, maka dalam hal ini terdapat 5 syarat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang kelima istita'ah, yaitu mampu. Jadi berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, misalnya seorang yang fakir, kemudian takalluf melaksanakan ibadah haji, membebani dirinya, susah payah melaksanakan ibadah haji, atau misalnya seorang yang fakir, diberi hadiah oleh orang yang kaya untuk melaksanakan ibadah haji, diundang untuk melaksanakan ibadah haji, maka hajinya orang fakir tersebut telah menggugurkan kewajiban haji Islam, namun pada hakikatnya tidak dikenai kewajiban untuk berangkat haji, karena pada dasarnya syarat kewajiban ibadah haji ada 5, yaitu Islam, baligh, berakal, al-hurriyah, dan juga istita'ah. Demikian juga misalnya anak kecil yang sudah mumayyiz, di mana dia sudah sah untuk melaksanakan ihram sendiri. Maka ibadah hajinya sah pada saat itu, namun ketika dia sudah baligh dan juga sudah memenuhi 5 syarat tadi, yang berkaitan dengan wujubu hajjatil Islam, maka dia tetap mendapat kewajiban melaksanakan ibadah haji lagi. Jika 5 syaratnya terpenuhi, yakni syarat Islam, baligh, berakal, merdeka, dan juga istita'ah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, far'un utawi iki iku pang. Al-istita'atu utawi istita'ah iku nau'ani, iku rong werna. Rupane istita'atu mubasyaratin, kongange nandangi, binafsihi kelawan awak dheweke man. Wastita'atu tahsilihi, lan kongange ngasilake haji, bi ghairihi kelawan sa'liyane man. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa istita'ah itu ada 2 macam. Yang pertama istita'ah atau mampu untuk melaksanakan ibadah haji sendiri. Yang kedua mampu untuk melaksanakan ibadah haji yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang lain. Fal'ula mongko utawi kang pertama iku tata'allaku iku gumantungan opo al-ula bi khamsati umurin kelawan 5 piro-piro perkara. Ar-rahilatu liman bainahu wa baina Makkata marhalatani fasa'idan ila huna wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.